Halo pendengar cerita, kali ini kita akan membicarakan seseorang yang dalam sejarah abad 20 dianggap memiliki kesaktian supernatural dan kekuatan mistis. Bagi kalian yang pertama kali berkunjung ke channel ini, kalian sedang berada di channel yang membahas sejarah-sejarah menarik yang ada di dunia. Kalian bisa subscribe dulu agar hal-hal menarik yang pernah terjadi di dunia bisa kalian dapatkan dengan lebih mudah dari channel ini. Grigori Yefimovich Novik atau yang lebih dikenal dengan nama Rasputin adalah seorang mistikus, tabib, biarawan, spiritualis atau sederhananya kita sebut saja dia sebagai dukun yang berasal dari Rusia. Rasputin hidup pada masa kekaisaran Rusia sebelum terjadinya revolusi Bolshevik. Tidak diketahui jelas kelahiran Rasputin. Namun beberapa sumber menyebut dia dilahirkan di sebuah desa di pedalaman Siberia yang dingin. Rasputin mengenyam pendidikan formal pada masa mudanya, namun dia gagal dalam dunia pendidikan sehingga sampai usia 17 tahun dia tidak bisa membaca dan menulis. Akhirnya dia masuk menjadi penghuni gereja dan melakukan upaya pencarian Tuhan. Pada usia 19 tahun, Rasputin keluar dari gereja dan menikah. Tidak puas akan pengalaman spiritualnya, Rasputin memutuskan berkelana ke berbagai tempat, diantaranya adalah ke Yunani hingga Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, Rasputin dikenal sebagai orang suci dan bisa menyembuhkan orang sakit. Hal itulah yang membuat reputasi Rasputin menjadi dikenal. Pada tahun 1908, menurut penanggalan kalender Julian waktu itu, Rasputin pertama kali bertemu dengan Kaisar Rusia yaitu Tsar Nicholas II. Kaisar Rusia itu menganggap Rasputin adalah orang sederhana dan dari kalangan masyarakat bawah. Berkat reputasinya sebagai penyembuh dan orang suci, Tsar Nicholas II tertarik dengan kemampuan Rasputin ini. Hal ini karena putra mahkota Tsar Nicholas II yaitu Pangeran Alexei Nikolayevich mengidap penyakit hemofilia. Hemofilia adalah sebuah keadaan di mana darah susah membeku, sehingga luka sedikit saja pada tubuh pangeran bisa menyebabkan pendarahan hebat. Singkat cerita, Rasputin diberi kesempatan untuk menyembuhkan pangeran karena banyak tabib yang gagal menyembuhkannya. Rasputin di luar dugaan berhasil meringankan pendarahan yang terjadi pada tubuh pangeran. Hal ini membuat reputasi Rasputin semakin naik dan dipercaya menjadi orang dekat keluarga kerajaan. Lambat laun Rasputin tidak hanya menjadi tabib. Seiring waktu, Rasputin semakin dipercaya, bahkan dirinya kini menjadi penasihat kebijakan kerajaan. Rasputin sangat ahli dalam mempengaruhi dan membisiki kerajaan Rusia dalam mengambil kebijakan. Saat Raja Tsar Nicholas II harus pergi mengunjungi pasukannya selama Perang Dunia I selama beberapa waktu, urusan dalam negeri diserahkan kepada istrinya yaitu Tsarina Alexandra. Pada masa itu, Rasputin semakin kuat menancapkan pengaruhnya di kerajaan Rusia. Kegelisahan rakyat Rusia akan pemerintahan Tsar semakin berkembang. Pada saat seperti itu, Rasputin tidak memberikan saran yang baik, justru dia mempengaruhi raja bahwa rakyat masih mencintainya. Akibatnya keresahan masyarakat semakin membara dan isu akan revolusi di Rusia pun telah terdengar. Menindaklanjuti hal ini, beberapa anggota keluarga kerajaan yang tidak suka akan kehadiran Rasputin membuat rencana untuk membunuhnya. Pada tengah malam, Rasputin diundang ke istana Felix Yusupov. Ia adalah suami dari keponakan Tsar alias anggota keluarga kerajaan. Di tempat itu, Rasputin disuguhi makanan dan minuman yang sudah diberi racun dengan dosis yang cukup besar. Meskipun awalnya ragu untuk menyantap hidangan itu, Rasputin akhirnya memakannya. Dikira akan tewas, namun yang terjadi justru Rasputin tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Para konspirator pun heran melihat Rasputin yang tidak tewas padahal sudah menelan racun. Karena merasa frustasi akan kejagalan itu, Felix Yusupov pun memilih menembak Rasputin. Peluru yang ditembakkan menembus tubuh Rasputin. Namun, apa yang terjadi? Rasputin masih belum mati. Dia bahkan berusaha bangkit untuk menyerang balik Yusupov.
Rasputin yang berusaha melarikan diri di tengah hujan salju Rusia kembali ditembak, namun tetap tidak diyakini ia telah tewas. Hingga akhirnya tubuh Rasputin diikat dan ditenggelamkan di lubang sungai yang membeku di sungai Neva. Disinilah akhirnya Rasputin benar-benar tewas. Kematian Rasputin ini langsung membuat heboh kerajaan Rusia. Orang-orang yang dianggap terlibat dijatuhi hukuman pembuangan. Beberapa minggu setelah peristiwa tersebut meletuslah revolusi Bolshevik di Rusia. Revolusi yang membuat Rusia menjadi negara sosialis komunis yang adidaya di dunia. Beberapa kalangan berpendapat bahwa revolusi tersebut mestinya bisa dicegah jika Rasputin disingkirkan lebih cepat, karena dia tidak akan memberi nasihat yang membuat rakyat marah kepada kerajaan atas kebijakan-kebijakan kerajaan. Namun, nasi telah menjadi bubur, keluarga Tsar disingkirkan dan dieksekusi sebagai akhir dari dinasti Romanov atau Kekaisaran Rusia. Dan selanjutnya, Rusia nantinya berubah menjadi Uni Soviet, sebuah negara adidaya pada Perang Dunia Kedua dengan ideologi komunisnya. Setelah revolusi, jenazah Rasputin yang sudah dikubur diangkat kembali lalu dibakar oleh kaum revolusioner Rusia pada waktu itu. Hal ini untuk mencegah makamnya menjadi tempat suci yang ditakutkan akan membawa pengaruh lama dari kerajaan. Nah, begitulah kisah Rasputin, seorang dukun atau paranormal yang memiliki pengaruh besar di akhir masa Kekaisaran Rusia. Banyak memang versi dari kisah ini karena tidak ada catatan kuat atas lengkapnya kisah hidup Rasputin. Namun yang pasti sosok ini benar-benar ada dan benar-benar pernah hidup memberikan pengaruh bukan hanya soal spiritual, namun hingga ekonomi dan politik di Rusia. Bagaimana pendapatmu tentang Rasputin? Atau adakah kalian yang memiliki kelengkapan cerita lain soal tokoh ini? Taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan pastikan kalian tekan tulisan subscribe di kanan bawah layar video ini agar hal-hal menarik di dunia bisa kalian dapatkan dengan lebih mudah dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.